Pandu acara rekoleksi pada malam hari ini, tanggal 20 Desember 2020. Angkanya cantik sekali. Yang saya hormati Mbak Susi, Romo Petrus masih belum ada di sini, juga yang saya cintai semua sahabat PLL, Gereja Santo Stefanus Cilandak, kita bertemu di ruang virtual ini. Adalah hal yang selayaknya kita syukuri, meskipun pandemi, tapi kita masih bisa hadir untuk mengambil waktu sejenak, rekoleksi bersama Romo Petrus yang akan diadakan malam hari ini secara daring melalui Zoom meeting. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Natal tidak terasa, kurang 5 hari lagi. Semangat dan suasananya sudah kita rasakan sama-sama, baik di keluarga maupun di ruang-ruang publik. Banyak kegiatan dan pelayanan sepanjang masa pandemi ini hingga hari ini, semoga justru membuat kita semakin bersemangat dalam pelayanan. Karena apa? Karena kita mendapat kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai rekoleksi, mari kita memuji Tuhan penuh syukur dalam nada dan doa yang akan dipandu oleh sahabat kita Tika dan Ina. Saya persilahkan Tika dan Ina untuk mempersembahkan lagu dan doanya. Kami mohon bantuan kepada sahabat semua untuk menonaktifkan semua audio demi kelancaran acara kita pada malam hari ini. Saya persilahkan. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Boleh angkat tangan lambe-lambe? Iya. Goyang ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, biar enakan. Nah, sekarang selain buka itu, sekarang tangan dua-duanya di pipi. Iya, tarik ke atas. Biar senyumnya lebar. Hehehe. Iya. Terima kasih. Kalau ada senyum, maka saya percaya sukacita Natal yang semakin dekat itu sudah semakin mendalam di dalam hati kita semua. Amin. Malam, ya, Bu. Bapak Ibu teman-teman semuanya. Okay. Selamat malam Romo Petrus. Romo Petrus sudah gabung, puji Tuhan. Halo Romo. Malam Romo, selamat bergabung dengan pasukan hijau. Ya Bu. Ini kita mau masuk di ini Romo, doa pembuka sama lagu pembuka dari Tika dan Nina nih yang ngelit. Oh. Nah, sebelum itu kita senam wajah sedikit ya, supaya nanti pada saat rekoleksi kita benar-benar serius gitu ya, karena kalau wajahnya jangan pura-pura freeze, ternyata lagi kemana gitu, lagi nggak dengerin kan, karena kita jauh jadi nggak kelihatan. Nah, kita coba senyum wajah. Sekarang semua alisnya angkat-angkat. Coba 1, 2, 3, 4 alis. Iya. Sudah alis sekarang, karena kita semua lektor, berarti coba kita bersuara gitu. 1, 2, 3. Itu ada yang bolong. Nah, kalau saya ada yang bolong, jadi jangan ketawa, ini bukan ompong ya, ini memang begitu dari lahir. Terus kan mau ambil suara. Oke, terima kasih. Kita siapkan hati kita. Kita arahkan diri kita kepada Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hati kita semua, yang mau menuntun kita malam hari ini untuk kembali membangun semangat kita dan mempersiapkan diri kita sebagai seorang pelayan mimbar, sebagai seorang lektor di dalam seluruh misa yang ada di paroki kita. Dan saat ini kita undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hati kita. Saya percaya sudah ada, tetapi lebih lagi menyemangati kita. Kita nyanyikan Terang Cahayamu.
yang harus ku berdoa dan bangun, terasa hampa dan gelap, gurita ya Roh Kudus, jaga hatiku, kobarkanlah kemenanganmu, ku berjalan dengan jalan yang tak tersisa sampai tujuan. Kita lagi sampai tiba Roh Kudus, Roh pemimpin, tunjukkan jalanmu yang harus ku tempuh, ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat dan bangun, merasa hampa dan gelap, gulita ya Roh Kudus, jaga hatiku, kobarkanlah semangatku, ku berjalan dalam jalan yang tak tersisa sampai tujuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bersukacita buat kasih dan rahmat-Mu, sehingga semua kami bisa berkumpul melalui Zoom ini, Tuhan. Kami sama-sama mau berekoleksi, kami sama-sama mau berefleksi dan memberikan semangat pada diri kami sebagai seorang lektor untuk terus mau dan setia melayani Engkau melalui suara kami, melalui apapun yang sudah Kau sediakan untuk kami menjadi seorang lektor, baik untuk masa Natal maupun untuk masa new normal ini. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyediakan ladang hati kami. Sudah siap untuk ditaburkan benih-benih semangat dari Romo yang sudah Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa kasih-Mu sendiri yang Engkau turunkan melalui Romo kami agar kami mengerti apa yang harus kami persiapkan, agar kami benar-benar menjadi semangat, menjadi seorang pelayan yang setia dan bersemangat, serta penuh kerendahan hati untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau yang punya rencana, Engkau yang punya acara, dan Engkau yang mempunyai masa depan kami. Pada malam hari ini kami letakkan dan kami siap memberikan diri kami kepadamu, kepada tuntunan Roh-Mu sendiri, karena sungguh-sungguh kami rindu menjadi seorang pelayan yang setia, yang satu hati untuk melayani Engkau dengan penuh ketulusan. Ini kami Tuhan, kami mau berekoleksi, kami percaya kuasa-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami. Ladang hati kami sudah siap untuk ditabur benih, karena Engkau sendirilah yang menabur melalui hamba-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah
yang akan memampukan kami dan membawa kami kepada kemenangan-kemenangan, kepada keberhasilan-keberhasilan, terutama untuk melayani Engkau, memuliakan nama-Mu, dan memberitakan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, beracaralah untuk kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan. Terima kasih Tika dan Ina atas persembahan yang indah sekali. Sahabat semua, sebelum kita masuk pada acara utama, kita dengarkan sambutan dari Mbak Susi sebagai Ketua Paguyuban Lektor Lektris Gereja Santo Stefanus Cilandak. Kami persilahkan Mbak Susi. Terima kasih Raras. Selamat malam Romo yang kami kasihi dan kami sayangi. Ya, Romo Petrus Cipto Nugroho SCY. Luar biasa nih perdananya lektor nih sama Romo. Selamat malam juga Bapak Ibu pendamping yang berkenan hadir, terutama khususnya teman-teman Paguyuban Lektor Lektris yang sangat saya sayangi dan cintai. Puji Tuhan malam hari ini kita semua yang bisa hadir di ruang virtual ini diberi sehat, diberi sukacita, diberikan kesempatan sama Romo mempersiapkan diri nih untuk memasuki masa Natal. Romo, mungkin perkenalan sedikit dari kami. Kami ini Paguyuban Lektor Lektris, jadi kalau disingkat PLL ya Romo, bukan PLN, jangan salah. Oke. Anggota kami sih saat ini kurang lebih 52 orang. 52 itu yang cuti 4 orang, yang aktif ada 48. Kami punya pendamping ada 5 orang dan 1 asisten pendamping. Pendamping itu sebenarnya lebih kepada pelatih Romo. Pelatih kami yang melatih kami lah selama ini dari awal kami masuk, rekrutmen sampai saat ini tugas. Nah, memang kan kalau dari kami ini sudah berjalan hampir 2007 kami kebentuknya, mau berarti 13 tahun ya. Yeah. 13 tahun, itu memang sudah well organized dengan kita selalu ada latihan tugas setiap minggu, tapi bergilir ya mau karena ada 3 kelompok. Jadi 52 orang itu dibagi 3 kelompok, A, B, C. Nah itu kami bergilir, mungkin minggu pertama giliran grup A, minggu kedua B, C, terus berurut aja begitu. Nah, memang ini sesuatu hal di tahun ini nih yang kita nggak prediksi banget dan kita nggak pernah kira siapapun orangnya lah. Jadi memang kita masuk masa yang cukup tidak mudah di tahun ini. Dilala saya juga baru jadi ketua, nggak punya panduan, guidance, mesti gimana nih handlingnya. Tapi seperti tadi Ina bilang, Roh Kudus menyertai Paguyuban Lektor Lektris sehingga bersama pendamping pengurus kami berusaha mencari situasi di mana teman-teman tuh tetap bisa menjaga konsistensi latihannya, cara membacanya segala macam, terus terutama juga menjaga semangat pelayanan. Makanya kami tetap latihan tugas itu ada. Puji Tuhan kita dikasih kesempatan bisa sewa Zoom yang bulanan. Jadi kami via Zoom ataupun ada juga yang voice recording. Lalu kegiatan malah justru sekarang banyak karena kesempatannya kan dengan ada Zoom ini kan kita nggak repot kan. Kalau kita secara tatap muka kan repot mikir konsumsinya, repot mikir ruangnya, repot mikir transportasinya. Nah, justru karena Zoom inilah makanya saya dan teman-teman pengurus berusaha memaksimalkan setiap bulan ada kegiatan. Puji Tuhan, Romo Petrus kemarin menawarkan diri untuk yang kapan nih saya mau ketemu sama lektor. Wah, puji Tuhan Romo. Luar biasa Romo. Jadi kami langsung tangkap kesempatan itu untuk Romo bisa memberikan kami rekoleksi menjelang Natal, juga untuk tugas new normal, karena memang saat ini kan kondisinya nggak bisa semua tugas dari 48 yang aktif, karena digirir 15 orang per 3 bulan. Memang itu salah satu yang juga cukup agak menyurutkan semangat pelayanan mungkin bagi teman-teman ya, karena merasanya kan latihan tugas tapi nggak tugas KPI gitu. Nah itu yang saya berusaha untuk ngasih pengertian bahwa nanti akan ada waktunya kok tugas digilir pasti gitu. Cuman memang nggak mudah juga untuk memberi pengertian. Jadi saat ini kami berharap Romo mungkin bisa memberikan kami guidance, panduan dan semangat seperti apa sih new normal itu, karena memang new normal itu juga kami tugas dengan cara baru, memakai masker, terus dengan outfit yang lengkap, alba segala macam, AC nggak nyala gitu kan, jadi cukup challenge juga buat yang tugas.
kurang lebih seperti itu sih Romo Petrus perkenalan dari kami lektor-lektris. Jadi saya langsung serahkan, monggo Romo boleh langsung masuk ke sesinya Romo Petrus. Oke, monggo Romo. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Tetap malam. semangat ya. Saya baru ini, menurut saya melihat wajah-wajah yang asli gitu ya. Selama ini kan hanya pakai masker, jadi kadang-kadang ketika dibuka masker malah bingung ini siapa gitu. Sudah terbiasa pakai masker. Seperti Pak Yongki itu sejak pertama dengan Pak Yongki seksi liturgi, karena sudah terbiasa pakai masker gitu ya. Jadi bayangan saya ya Pak Yongki itu seperti itu gitu. Begitu dibuka di Zoom, ini siapa ini kok ada orang asing? Karena sudah terbiasa pakai masker tadi. Kalau Mas Agus nggak beda ya, mau pakai masker emang nggak sama ya. Sama mulutnya. Kelihatan. Iya, iya. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari, pada malam hari ini kita akan melihat sejenak untuk menegaskan kembali panggilan kita sebagai seorang lektor atau seorang lektris. Maka saya akan mengajak kepada kita berkat pembaptisan, kita itu kan diangkat martabatnya. Kita memiliki peran yang sama berkat pembaptisan, menjadi imam, nabi dan raja gitu ya. Maka menjadi nabi ya berarti kita mewartakan, menjadi seorang pewarta. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sampun Romo, ya? kelihatan. Nah, mantap. Lektor lektris yang berjiwa kenabian. Itulah tema rekoleksi pada malam hari ini. Kita berangkat dari martabat yang sama, berkat pembaptisan kita diangkat menjadi imam, nabi, dan raja. Maka secara khusus saudara-saudari itu ambil peran di dalam tugas kenabian ini. Menjadi seorang nabi itu apa ya? Menjadi perpanjangan, menjadi pewarta, menjadi ujung tombaknya Allah, boleh dikatakan itulah. Nah, tentu ada begitu banyak nabi-nabi yang kita miliki dan mereka semua juga menjadi pewarta-pewarta yang handal, pewarta-pewarta yang hebat. Tetapi di sisi lain juga ternyata ada nabi-nabi palsu gitu ya. Maka kita akan melihat sekitar para nabi di dalam perjanjian lama. Nah, nabi sejati. Kalau kita berbicara tentang nabi sejati, ciri-cirinya seperti ini. Nabi sejati itu menjadi juru bicara Allah. Tugasnya apa? Tugasnya ya menyampaikan sabda Allah dalam situasi konkret. Lalu tugas nabi itu apa tugasnya? Juga mengoreksi, berani mengkritik masa lalu atau masa lampau, masa sekarang, dan prediksi akan masa depan. Itu nabi sejati. Sedangkan nabi palsu menggunakan Allah untuk mencapai kesejahteraan duniawi. Landasan dasar yaitu kehendakku, kemauanku, Allah sebagai alat gitu ya. Apakah suara saya dapat tertangkap dengan jelas Bapak Ibu di sana? Kayaknya putus-putus ya? Enggak jelas Romo. Oh jelas. Jelas sekali. Berpikir atas pikirannya sendiri, ambisi, orientasi kepada diri sendiri. Ini adalah nabi palsu. Maka di dalam kitab suci yang kita miliki, sekitar para nabi di dalam perjanjian lama itu ada nabi sejati dan juga ada nabi palsu. Nabi sejati jelas dia menjadi juru bicara Allah. Sedangkan nabi palsu dia hanya menggunakan Allah untuk mencapai kesejahteraan duniawi. Ada bedanya. Dia menggunakan Allah sebagai alat saja. Nah, lalu bagaimana para nabi itu menerima pesan Allah? Melalui penglihatan. Itu seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yeskiel itu dia menerima pesan dari Allah melalui penglihatan. Sedangkan nabi yang menerima pesan Allah melalui pendengaran yaitu seperti Nabi Samuel dan Yunus.
Samuel itu kan tidur terus ada yang manggil gitu ya, Samuel, Samuel gitu. Dia terus bangun seperti gambar ini. Terus akhirnya ya Tuhan, bersabdalah hamba-Mu mendengarkan. Umumnya ilham batiniah yang bisa dialami secara tiba-tiba atau peristiwa yang melibatkan seluruh pribadi. Nah, hal yang paling mendasar, relasi pribadi dengan Allah sedemikian dekat dan personal. Maka Nabi itu sebagai penyambung lidah Allah. Itu dari kitab Amos ya. Nabi Amos itu menjadi penyambung lidah. Kalau kita lihat sejarah para nabi itu, apakah mereka juga orang yang hebat-hebat? Bukan. Mereka orang-orang yang sederhana. Bahkan di antara mereka seperti Nabi Amos ini kan, dia hanya sebenarnya sebagai seorang peternak dan pemetik buah ara di Tekoa gitu. Tetapi ia digunakan oleh Allah sebagai penyambung lidah Allah. Dia orang biasa. Bahkan mungkin juga pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi digunakan oleh Allah. Maka kritik-kritik Amos ini kan sangat tajam. Dia mengkritik lembu-lembu basang gitu ya. Mengkritik orang yang mabuk dalam kemewahan gitu. Mengkritik orang yang tidak setia kepada Allah. Ini Nabi Amos. Nah, seorang nabi itu berbicara dengan Allah. Nah, apakah kita sebagai lektor lektris selama ini juga sering berbicara dengan Allah? Jangan sampai kita sebagai seorang lektor atau lektris berbicara banyak tentang Allah, tetapi sedikit berbicara bersama dengan Allah. Maka kita diajak untuk terus berbicara dengan Allah, menimba inspirasi, menimba kekuatan. Maka sebagai seorang nabi atau sebagai seorang lektor, lektris, tidak takut kehilangan apapun. Bahkan yang oleh manusia dianggap berharga, seperti kekayaan material, harga diri, nama baik, rasa aman dan nyaman. Nah, seringkali mudah protes kita ini. Oh, aku sudah melayani dengan sebaik-baiknya kok, yang saya dapatkan kok tidak sesuai apa yang saya harapkan gitu. Kita sebagai seorang nabi, belum tentu apa yang kita lakukan baik, itu belum tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Justru seringkali malah digosipkan, dikritik, disalahkan, disudutkan, seperti itu. Tetapi kita sebagai seorang lektor-lektris tidak boleh mundur dalam situasi seperti itu. Kita harus terus maju dalam kebenaran, dalam rasa percaya diri. Lalu seorang nabi juga mampu membedakan antara roh baik dan roh jahat. Lalu kita juga diajak untuk tidak menghindari rasa sakit. Baik sakit secara fisik maupun sakit hati gitu ya. Jangan sampai lalu tidak mendapat tugas, ketika di gereja ditegur, dikritik, lalu menjadi sakit hati yang berkepanjangan gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang nabi, sebagai seorang lektor lektris tidak menghindari rasa sakit ini. Nah, kenabian Yesus itu sebagai acuan orientasi kenabian kita. Yesus sebagai nabi itu mewartakan firman Allah. Maka kita juga sebagai nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari ini menjadi nabi. Dulu nabi itu kan mewartakan sabda Allah. Nah, sekarang dengan cara yang modern, Bapak, Ibu, saudara-saudari ini menjadi nabi-nabi modern gitu ya, untuk mewartakan sabda Allah. Maka kita juga sebagai pengajar iman, yang dibaca oleh Bapak Ibu itu sabda Allah, bukan koran, bukan komik, atau sejenisnya, tetapi yang dibaca itu adalah sabda Allah. Maka ketika kita menyampaikan sabda Allah, kita itu berperan bertindak sebagai seorang nabi untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada umat yang kita layani. Maka kita sebagai lektor-lektris itu juga pembantu para rasul, siap diutus untuk mewartakan Injil. Nah, hakikat kenabian kita sumber pada kenabian Kristus dan gerejanya. Kita harus menimba kekuatan dari Kristus sendiri dan gerejanya.
Lalu kenabian kita ini membawa dunia kepada Kristus dan membawa Kristus kepada dunia. Dasarnya apa? Dasarnya kita juga harus berani berkontemplasi, berdoa, atau membangun relasi yang intim dekat dengan Kristus. Nah, cinta pastoral setia dan kreatif, siap sedia, tekun, dan tidak mudah mengeluh. Nah, kenabian adalah rahmat menafsirkan situasi dari segi keselamatan. Landasannya merasa diutus. Kita harus merasa diutus berkat, ini bukan tabisan ya, berkat rahmat baptisan, menyampaikan kehendak Allah, kita semua diutus. Maka kenabian adalah rahmat ilahi untuk membaca tanda-tanda zaman. Maka dalam situasi seperti ini, apakah kita juga cara berpastoral kita sebagai seorang lektor lektris, apakah kita sudah setia terhadap tugas dan pelayanan kita? Apakah kita juga sudah secara kreatif? Apakah kita juga sudah siap sedia tekun dan tidak mudah mengeluh? Meskipun saya melihat ekspresi para lektor lektris itu sangat beraneka ragam ekspresi gitu ya. Kalau melihat Romo A, B, C gitu kayaknya ekspresinya beda-beda. Ada yang tegang, ada yang damai, ada yang slow, ada yang cuek. Tahu aja Romo. Nah, itulah tugas kenabian kita. Kita tidak boleh menghindari rasa sakit itu. Kita harus menerima. Maka kita juga harus tidak usah mengeluh. Roda itu selalu berputar gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi tidak ada keabadian. Romo, kadang mereka stres gitu lah. Itu yang terjadi. Maka kita sebagai seorang nabi sungguh-sungguh diajak untuk juga mampu membaca tanda-tanda zaman. Maka karena kita ini sebagai seorang nabi, sebagai pewarta zaman modern, apakah tugas dan pelayanan kita ini sudah sampai kepada umat yang kita layani atau justru sebaliknya? Itu kita juga lihat bagaimana kesiapan kita dalam bertugas. Apakah kita sudah membaca berulang kali? Apakah kita juga di rumah sudah mulai merenungkan teksnya ini berbicara apa dan konteksnya bagaimana? Atau kita saat itu baru membaca? Kalau pengalaman saya sebagai seorang imam, biasanya saya di rumah sudah saya baca dulu bacaan pertama, kedua. Itu di rumah, karena bukunya saya biasanya pakai yang ini ya, saya bukan jualan buku loh ya, ini hanya buku yang saya baca itu saya dengan menggunakan buku ruah ini, yang di rumah. Tetapi kan yang di rumah ini berbeda letaknya dengan buku yang di gereja. Maka ketika sampai di gereja saya baca ulang lagi yang di sana, karena nanti titiknya di mana, komanya di sana tidak sama dengan seperti yang di dalam buku ini. Maka harus dibaca 2 kali. Oh, di sana belum lagi nanti dengan menggunakan yang Lexianirum itu ya, yang gede itu. Yang bacaan kan ada 3 itu yang di gereja itu. Nah, kita kadang-kadang kita harus melihat mana buku yang digunakan ini. Kita pelajari lagi titik komanya di mana supaya ketika kita memotong itu pas. Nah, kalau bisa diusahakan juga membaca itu sedikit setengah hafal gitu ya. Jadi ketika kita membaca itu seolah-olah kita hidup interaksi dengan umat. Jadi tidak hanya menunduk. Saudara-saudara, kata Paulus mengatakan bahwa kita semua itu membaca, mewartakan tapi untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kita berada di mimbar, pewartaan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi pewartaan kita itu untuk umat yang kita layani. Maka bagaimana kontak kita dengan umat? Lalu bagaimana teks dan konteks itu berbicara seperti apa gitu. Yesus itu kan karakternya berbeda-beda. Ada saatnya Yesus membawakannya dengan lembut, dengan tenang. Ada saatnya tegas, ada saatnya ritmenya tinggi, ritmenya pendek. Itu harus dilihat konteksnya gitu. Kalau saya biasanya membaca, saya lihat konteksnya. Oh, ini pengajaran. Biasanya kalau pengajaran ini berarti ini konteksnya lebih tegas. Oh, ini nasihat. Kalau nasihat itu biasanya orang memberi nasihat itu agak lebih tenang, lebih slow, lebih lembut.
Oh ini sedang marah ini konteksnya ini. Maka ketika konteksnya sedang marah, seperti marah kepada Petrus itu ya, nyahlah engkau iblis, itu pasti itu tegas itu kata-katanya kan, bukan nyahlah engkau iblis. Itu pasti nggak kena pembacaan kita. Maka ketika kita baca bacaan itu harus ini teksnya seperti apa, konteksnya apa. Kalau Paulus itu konteksnya mengajar, pasti dia membacanya lebih tegas. Des. Kita dalami, oh karakter Paulus itu kurang lebih kayak gini gitu. Penokohannya ada berapa? Di dalam ada naratornya atau enggak? Ada narasi apa itu seperti sandiwara radio narasi ya? Ada narasinya atau tidak? Atau ini tunggal? Atau ini ada dialognya atau tidak? Nah, ketika dialog kita juga harus melihat bagaimana penokohan ini juga berbeda-beda karakternya gitu kan. Maka ketika kita sudah mampu menghidupi di dalamnya ini, ketika membawa pewartaan itu ketika lebih hidup, lebih enak, dan biasanya umat itu bisa sampai mengena gitu ya. Sampai boleh dikatakan kalau bisa umat itu sampai merinding gitu ya. Nah, ketika sampai merinding berarti pewartaan kita itu mengena ke orang itu. Maka pewartaan bukan hanya sekedar ketika khotbah, tetapi justru dari pembacaan pertama, kedua, Injil itulah sabda Allah yang diwartakan mulai dari situ sebenarnya. Maka saya yakin bahwa semua yang sudah dibacakan di paroki ini, saya melihat semuanya sudah dapat bertugas dengan baik ya selama ini. Membacanya jelas, tegas, begitu. Dan semua sudah dipersiapkan dengan baik. Karena ya sekelas Cilandak gitu ya. Saya sangat berbeda ketika di stasi. Ketika saya tugas di Riau, saat itu saya datang mau misa baru tanya, Romo bacaannya mana? Waduh, saya itu sudah saya persiapkan dari rumah. Umat ini baru tanya bacaannya mana pas saat itu juga gitu. Padahal sudah diberikan buku. Berarti kan kurang adanya kesiapan dan persiapan. Itu. Maka kita sebagai seorang lektor lektris itu juga harus berdoa, membangun relasi yang erat. Nah, kalau kita sebagai seorang pewarta tidak pernah berdoa, itu nanti jatuhnya kita hanya ke karya sosial, bukan pastoral. Maka kalau karya sosial ya apa bedanya dengan LSM yang ada di luar sana gitu kan. Tetapi kita kan berbeda pelayanan kita, lebih ke karya pastoral. Jadi antara doa dan karya dan tindakan itu harus menjadi satu. Begitu. Ya siapapun pribadi kita ya. Semua kita, para nabi, para kudus, itu semua punya kelemahannya. Dia punya masa lalunya masing-masing. Punya kekurangan-kekurangan. Tetapi kita berbangga. Meskipun kita berdosa, punya kekurangan. Tetapi mengapa Allah itu mau berkenan menggunakan kita sebagai alatnya? Kadang-kadang kita merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Siapa sih saya ini sampai Tuhan menggunakan untuk menjadi pewarta? Maka kita harus bangga sebagai seorang lektor lektris itu. Jangan sampai kita nggak bangga, karena dari sekian umat 300 berapa di sini kakak, 300-an kakak kita dipilih sebagai seorang menjadi lektor lektris di paroki ini, kan ini sebuah kebanggaan. Tidak semua orang kan banyak orang yang dipanggil gitu kan, tetapi kan hanya sedikit yang dipilih. Nah, saudara-saudari ini termasuk orang-orang yang dipilih untuk menjadi pewarta-pewarta. Maka kita harus bangga, harus berani tampil menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lain. Nah, lalu pertanyaan refleksinya, bagaimana aku sebagai lektor atau lektris menjalankan tugas kenabian ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aku mendasarkan kenabianku pada kontemplasi hidup doa? Lalu yang ketiga, apakah aku memberi perhatian yang memadai untuk kegiatan-kegiatan di parokiku, di tempat kita berkarya? Apakah kita sudah memberikan perhatian? Sekarang lektor lektris ambil peran ya di dalam tugas new normal. Dan kedepannya pasti ada banyak yang bisa dijalankan bagi para lektor lektris ini. Pertama,
Kalau misa Zoom, kan sering ada misa Zoom di gereja ini. Maka juga bisa dijadwalkan lektornya. Akan ada begitu banyak, ada sekitar berapa nih ya? Ada sekitar 31. 48 mau yang Zoom. aktif. Sekarang tadi Mbak Ani yang tugas. Mungkin minggu depan itu mana lagi jadwal saya. Besok sore itu juga ada Zoom juga. Besok sore ada Zoom di jam 6. Terus belum lagi nanti untuk misa pemberkatan perkawinan, misa harian, misa mingguan, rencananya kan nanti akan 2 kali. Nah, dari situlah nanti kita akan bersiap-siap untuk berperan mengambil tugas. Nah, pelayanan yang kreatif tadi ketika kita tidak bisa tugas lektor lektris ini, kita harus kreatif menjalankan tugas. Apa ini yang bisa saya ambil untuk menjalankan tugas kenabian ini? Maka saudara-saudari sudah mengambil tugas untuk menjadi seorang pelayan-pelayan di new normal. Itu kan juga termasuk tugas ambil bagian pewartaan kita yang lebih luas. Dari pewartaan yang kita wartakan, kita hidupi, kita laksanakan dalam tugas pelayanan yang nyata. Ada yang sebagian menjadi tata laksana, sebagian lagi untuk tugas-tugas yang lain selama new normal ini. Ini menjadi tugas kenabian kita. Ini mau tidak mau ini mengalir dari apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, dan apa yang kita wartakan. Itu menjadi konkret. Jadi para nabi itu tidak hanya berbicara, tetapi juga dia melaksanakan apa yang dibicarakan itu. Inilah hakikat kenabian. Ini pertanyaan refleksinya ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, sekarang saya akan melihat lebih luas lagi bagaimana saya akan menunjukkan film dulu, film singkat ya, yang reflektif, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya diri menjadi seorang lektor itu. Sebentar Bapak Ibu. Kehilang. Nggak apa-apa, Mo. Santai aja. Yang muncul apa ini Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Belum Muncul ya? muncul, Mo. Belum muncul. Belum, Bu? Menu yang keluar menu Windows. Belum, Mo. Nah, udah, Mas. Sampai Mas Akon. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya? How do I get across? No, it's too far. You die if you try. We'll die if we stay here. I can do this. But I need your help. Why do you think you can do this? Because I believe.
Listen, Tong, is there another way across for someone who isn't a member of a family with a 1,000-year heritage of training for this exact moment? Jump! Okay. Oh. Nah, Bapak Ibu, kita itu bisa melaksanakan semuanya itu. Kalau pertama-tama kita memiliki kepercayaan. Percaya diri itu menjadi penting. Lalu setelah percaya, lalu mencoba untuk melaksanakan. Setelah melaksanakan tadi kan si gadis tadi lalu berkontemplasi ya, membayangkan yang di relief-relief tadi. Bagaimana membayangkan orang-orang hebat gitu ya. Untuk bisa sampai. Akhirnya dia kan bisa karena dia memiliki rasa percaya diri. Maka kita juga di dalam hidup ini sebagai seorang lektor-lektris harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, percaya diri yang baik. Termasuk dalam ketika tugas, baca ternyata selip gitu ya. Ya kita harus percaya diri dalam kesalahan. Mengapa? Kadang-kadang keliru lalu malah nampak gugup gitu, jadi kelihatan kelirunya. Pokoknya kalau saya itu kalau mimpin misa kalau ada yang keliru, ada baca yang saya selip, pokoknya saya percaya diri aja. Meskipun percaya diri dalam kesalahan gitu. Daripada nanti saya bingung malah kelihatan ada kelirunya itu, ada selip-selipnya. Jadi harus berani membangun rasa percaya diri ya ketika ada yang keliru, ketika ada yang salah ya yang penting tidak terus-menerus dalam kesalahan gitu ya. Sekali dua kali namanya kadang kita itu kan berbagai macam faktor yang kita hadapi ya ketika menjadi lektor-lektris ya. Belum kita lagi berhadapan dengan mic, berhadapan dengan mimbar, kenyamanan pakaian yang kita gunakan, sepatu dan sebagainya itu kan seringkali itu juga menjadi faktor penentu untuk percaya diri. Kalau di gereja itu kalau saya mic-nya itu agak lemah gitu dan saya harus teriak-teriak itu kadang-kadang rasanya itu juga gimana gitu ya, harus ngotot gitu. Tapi kalau pas settingannya pas itu kita menjadi lebih enak pewartaannya gitu ya. Maka ada begitu banyak faktor kita untuk bisa menjadi percaya diri. Maka kita juga diajak untuk memiliki kepekaan terhadap alat-alat yang ada. Kalau mic-nya itu kurang pas di depan di depan mulut kita ya harus dipaskan. Jangan sampai mic-nya itu posisi malah di mata kita gitu ya, membaca kan nggak masuk suaranya. Maka kita juga harus jeli, dipaskan, pasnya segini pas saya. Kok ini kok kurang pas. Nah, maka kita juga diajak untuk kreatif untuk jeli dalam hal ini. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Romo. Belum ya? Monggo teman-teman mungkin. Oh iya. Mas Agus yang jawab. Monggo teman-teman. Kalau mungkin tidak ada yang mau bertanya, silakan sebelum saya lanjutkan untuk sesi yang Iya. selanjutnya. Ayo teman-teman nih monggo ada Romo Petrus nih, mumpung. Boleh ditanya kayak apa sih new normal sekarang? Seperti apa? Memang challenge banget sih mau dari yang kita baca pakai masker dari awal sampai akhir tuh cukup harus jaga napasnya, jaga stamina-nya gitu. Kadang-kadang pakai masker itu pun juga jadi kendala. Kayak tadi saya lihat Romo mungkin kepanasan gitu. Waktu baca Injil sampai akhirnya harus ngelepas. Biasanya nggak pernah ngelepas. Biasanya nggak pernah ngelepas gitu. Iya, kadang-kadang saya melihat teksnya Pak ya. Kalau teksnya itu panjang, maka saya buka. Kalau teksnya tidak terlalu panjang, saya biasanya tetap bertahan dengan masker karena masih kurang lebih tahan lah ngapnya napas itu. Tapi kalau saya lihat kok panjang sampai bolak-balik itu biasanya saya lepas. Dan kadang-kadang daripada suaranya bindeng-bindeng gitu kan. Iya. Saya kadang-kadang saya dengarkan dengan situasi mic ya. Bahkan saat misa pun pas privasi itu kadang-kadang saya buka gitu ya. Kan kalau pas privasi kadang saya buka. Itu kan saya melihat settingan mic-nya ini pas atau enggak. Kalau pas dan saya cukup berbicara pelan tetapi jelas, biasanya tidak saya lepas. Tapi kalau saya tetap nekat, nah suaranya sudah enggak jelas, nanti malah menjadi ngantuk dan lain sebagainya.
Itu sebenarnya alasan-alasan kenapa kadang-kadang saya buka, kadang-kadang saya tidak. Kadang-kadang saya dengarkan, suaranya agak bindeng-bindeng gitu ya. Ya meskipun suaranya itu ya seperti Iwan Fals gitu. Fals tapi setidaknya kok lebih tidak seperti biasanya gitu. Itu. Tapi kalau bagi kami yang lektor-lektris, misalnya menemukan katakanlah kondisi seperti itu, apakah kita diizinkan untuk melepas masker gitu? Karena ada beberapa teman yang memang mau nggak mau bertahan dengan kondisi tetap pakai masker. Mungkin kalau misa pagi, misa harian nampaknya nggak pernah. Yang memang jadi kendala itu selalu di misa minggu jam 10. Karena memang situasinya kan di luar sudah mulai hangat gitu, apalagi di dalam gitu kan, tanpa AC. Terus intensi doanya kan juga banyak banget kan, mau 20 lebih itu. Intensi doa panjang. Saya lihat juga kemarin ada teman kita juga yang tetap bertahan dengan maskernya sampai kacamatanya berembun. Kalau ada wiper tuh bisa gitu. Kacamata dikasih wiper. Saya lihat itu gitu kan. Ya mau nggak mau dia tetap harus bertahan bacakan intensi yang 20 lebih kali ya. Hampir 30. Hampir 30. Nah, itu. Makin banyak memang dari minggu ke minggu. Nah, mungkin kedepannya apakah dimungkinkan gitu kita kemudian menentukan sendiri kenyamanan itu. Ya, karena kemarin gini ya, saya mendapat WA dari umat, Romo, suaranya elektrisnya tidak begitu jelas gitu kan. Ya karena kendalanya pakai masker itu. Mic-nya sudah kecil, terus masih pakai masker dan ngap gitu ya. Nah, karena kami mungkin ya, jadi ketika kami lepas itu nggak begitu banyak diprotes ya. Tetapi kalau lektor-lektris ini yang boleh ya, Mo. Ya itu pasti nanti akan menimbulkan perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Iya. Jadi ini aja nanti silakan para lektor-lektris itu menggunakan masker yang kira-kira nyaman lah, kira-kira bisa suara itu bisa tembus keluar gitu. Maka kalau saya misa ya biasanya saya menggunakan masker yang tipis yang disediakan di sakristi itu, saya selalu pakai itu. Kalau yang pakai kain pasti nggak tembus suaranya. Iya betul. Jadi saya akali aja menggunakan masker yang kira-kira bisa tembus gitu. Iya. Ya, jadi intinya ya tetap harus pakai masker ya, mau nggak boleh lepas. Ntar bisa polemiknya ribut. Jadi monggo lanjutin Romo, silakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Kelihatan Romo. Baik, kita sebagai seorang lektor-lektris itu dalam hidup sehari-hari harus menggunakan cara pandang Allah dalam melihat, dalam memandang banyak hal. Jangan menggunakan sudut pandang kita, tetapi harus menggunakan sudut pandang Allah. Kita harus menggunakan cara pandang Allah dalam hidup ini. Nah, dasar teologisnya ini. Gagasan dasar teologis. Allah memandang manusia itu istimewa. Secitra karena secitra dengannya. Nah, kalaupun manusia itu rusak, Allah itu tetap mencintai dan menebusnya. Misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, apakah mereka dicampakkan? Apakah mereka dibuang? Tidak. Ketika mereka tersembunyi karena dosanya, karena malu, Allah tetap mencari, Allah tetap menemukan, Allah tetap mengajak, dan Allah tetap mendamaikan. Dan Allah itu melibatkan manusia dalam karya baiknya. Termasuk kita ini orang-orang yang melibatkan diri dalam karya baiknya. Menjadi seorang lektor, menjadi seorang lektris. Nah, manusia berpartisipasi dalam karya-karya kebaikannya. Kalau kita lihat sasaran mata manusia, ini sasaran mata manusia. Mata manusia itu langsung tertuju pada ilalang. Mata kita tidak tahan dengan pesona dan muslihat ilalang. Dan gandum itu selalu lebih banyak. Tetapi mata kita dibuat gatal oleh ilalang yang mencolok mata.
Nah, terusik oleh rasa gatal dalam dirinya. Lalu manusia itu mengambil keputusan untuk mencabutinya. Ingat ya Bapak Ibu, dalam ketika Tuhan Yesus dan para murid berada di ladang gandum gitu. Yang dilihat oleh murid itu pertama-tama ilalangnya. Padahal ada begitu banyak gandum di situ. Sementara Yesus berbeda. Allah memandangnya gandumnya, bukan ilalangnya. Maka ketika para murid berkata kepada Yesus, Tuhan apakah boleh saya cabuti gitu kan? Karena apa? Karena mata murid gatal melihat ilalang itu. Pengennya mau mencabuti. Tetapi Allah, jangan. Ketika kamu mencabut ilalang, jangan-jangan gandumnya ikut tercabut. Bagaimanapun juga gandum tetap menjadi prioritas. Nah, ini mata manusia. Gandum selalu lebih banyak. Ingat ya, Bapak Ibu. Gandum ini selalu lebih banyak. Tetapi mata tak tahan terhadap ilalang yang mencolok mata. Meskipun hanya sedikit. Nah, toleransi manusia itu terbatas. Tak tahan terhadap ilalang. Maka seringkali kita mudah untuk melihat kesalahan. Mudah untuk menghakimi. Mudah untuk menyudutkan. Padahal di dalam pribadi sesama kita itu ada lebih banyak kebaikan. Begitu ada satu keburukan, nah ini gatal mata kita untuk mencabut, untuk memusnahkan, untuk menghilangkan, menolak, mencabut, tendensi mengadili, menghukum, dan juga menyingkirkan kecacatan. Nah, mata manusia, Matius bab 7 ayat 3, atau Lukas bab 6 ayat 41. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Ini dalam gambaran ini, saudara-saudari, ini melihat selumbar kecil ini di sini. Padahal dia di dalam depan matanya ada balok sebesar ini. Nah, ini gambaran ini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Nah, itu tadi mata manusia. Sekarang mata Allah. Mata Allah langsung tertuju kepada gandum. Ini. Bukan ilalang. Allah berminat pada gandum. Tanamannya. Allah sangat perhatian. Allah care kepada hidup. Allah perhatian kepada pertumbuhan. Allah peduli kepada masa depan. Dan Allah peduli akan keselamatan gandum itu sendiri. Ini kacamata Allah. Nah, gandum itu sebagai bentuk keyakinan yang positif. Apakah kita sebagai orang lektor, lektris, selama ini bagaimana cara pandang kita? Apakah kita masih menggunakan cara pandang manusiawi atau kacamata Allah? Kita lebih banyak atau lebih sering melihat ilalang-ilalang atau gandum yang dalam kehidupan ini yang sebenarnya lebih melimpah. Gandum yaitu keyakinan positif, suportif, apresiatif, promotif, dan syukur. Gandum sebagai simbol segala bentuk rahmat ilahi dan semua hal yang baik dari Allah. Ya hidup, panggilan, talenta, potensi, keterampilan-keterampilan, dan semua hal yang baik. Seperti cinta, energi, waktu, minat, perhatian meski terarah pada gandum ilahi. Nah, ini cara ilalang. Misalnya dalam peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf itu ditolak oleh saudara-saudaranya. Itu peristiwanya. Lalu dalam pikirannya, aib, kutukan, bukan bagi keluarga. Perasaannya apa? Sedih. Lalu Yusuf juga dibuang di sumur. Dalam arti dimatikan. Pikirannya apa? Tak berguna. Perasaan yang muncul hancur. Yusuf juga dijual ke Mesir. Pikirannya bukan manusia, menjadi barang dagangan. Perasaannya apa? Hina. Ini adalah cara ilalang. Seperti ini. Peristiwa, pikiran, dan perasaan. Nah, bagaimana sekarang cara gandum? Misalnya peristiwanya.
Dia dipilih di antara saudaranya. Lalu pikirannya apa? Sangat spesial Yusuf ini. Perasaannya ya bahagia. Peristiwa diselamatkan dan dipelihara. Pikirannya berharga. Maka perasaan yang muncul adalah sukacita dan syukur. Yang ketiga, dituntun ke tanah terjanji. Pikirannya, aku ini duta, utusan Allah. Maka perasaan yang muncul adalah syukur, kita ini menjadi pribadi yang berarti. Nah, maka saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk memiliki cara berpikir atau cara melihat secara gandum ya. Kita harus melihat peristiwanya, pikirannya, dan perasaan kita. Nah, gandum apresiatif, mencari dan menggali kehendak. Rencana-rencana Allah, karyanya, dan juga keajaiban-keajaiban Allah. Maka di sini kita membutuhkan kepekaan, ketajaman, dan pengakuan rohani. Pengakuan rohani ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kita menjadi seorang lektor, lektris, pemazmur. Memang luar biasa suara kita bagus. Tetapi kerohanian kita harus sampai mendalam. Roh itu harus tertanam kuat. Belum lama ini saya mendengar OMK saya ketika saya bertugas di Riau. Mereka seorang pemazmur yang hebat. Suaranya bagus, bahkan waktu Pesparani itu sampai ikut ke Ambon, ke mana itu, ke terakhir kemarin. Kalimantan atau Manado itu ya. Menang di sana. Setelah pulang, sekitar 2 tahun yang lalu itu kejadiannya. Setelah pulang menikah. Dengan mudah dia meninggalkan. Jadi Kristen gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, loh dia itu mazmur, dia lektor, loh kemana? Nah, kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan selama ini kepengakuan rohaninya ini tidak sampai mendalam. Maka ini menjadi tugas kita sebagai seorang lektor, lektris, entah pemazmur. Pengakuan rohani ini harus sampai mendalam. Kalau tidak, kadang-kadang mudah goyah, mudah bimbang, mudah ragu, dan mudah meninggalkan kalau tidak hati-hati. Maka menggerakkan gandum apresiatif itu menggerakkan untuk menjadi suportif, apresiatif, menjadi promotif, dan menjadi pribadi yang bersyukur. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudari, materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, semoga rekoleksi singkat ini bisa semakin meneguhkan dan menguatkan iman kepercayaan kita untuk menjadi nabi-nabi modern zaman ini yang menjadi pewarta di mimbar dan juga di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Amin, amin Romo. Jadi monggo Bu, saya kembalikan lagi. Saya mau bertanya. Boleh tanya Romo? Ya, silakan Pak. Untuk bisa apresiatif itu kan pasti ada caranya. Karena bagaimanapun juga banyak tantangan yang menggoda situ. Nah, caranya itu gimana? Kan kita tidak bisa hanya mengatakan, wah harus kuat kamu, imannya harus dalam. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa memupuk imannya itu kuat, apresiatifnya itu kuat, gimana caranya Romo? Ada nggak solusinya yang baik? Ini Pak Anton Romo, pendamping kami, baik. Pendamping tercinta yang bertanya. Maka yang paling penting dalam hal untuk menjadi pribadi yang apresiatif gitu ya. Ya kita pertama-tama bagaimana cara meneladani Yesus dalam berkarya. Yesus itu waktunya tidak dihabiskan untuk melayani sepanjang hari. Ketika hari itu melayani, dia pasti tidak hanyut di dalam pelayanan, euforia pelayanan. Tuhan Yesus selalu mencari waktu menyendiri. Merenungkan, berdoa di situ kepada Bapaknya. Lalu melayani lagi. Lalu setelah melayani sepanjang hari, malam hari dia pergi berdoa lagi. Bahkan pagi-pagi buta, kadang malam hari, ya entah di bukit, entah di tempat yang sunyi. Itu yang dilakukan oleh Yesus, polanya seperti itu. Akhirnya menjadi pribadi yang apresiatif. Menjadi pribadi yang
roh Allah itu sungguh kuat di dalam dirinya. Maka kalau kita hanya melayani sepanjang hari dalam tugas pelayanan kita, tanpa kita ngecas diri kita, ya lama-lama kita kehabisan energi. Nah, kalau kita sudah kehabisan energi, ya akhirnya yang muncul keluh kesah, menyalahkan institusi, lalu mulai menghakimi, lalu mulai melihat hidup ini kok hanya penuh dengan ilalang gitu ya, kok tidak ada gandumnya gitu. Maka Sokrates itu kan pernah mengatakan ya, hidup yang tidak pernah dipertanyakan, hidup yang tidak pernah direfleksikan, hidup yang tidak layak untuk dijalani. Maka ketika kita mau mempertajam kerohanian kita harus selalu berani bertanya. Setelah sepanjang hari berkarya, malam harus mencari waktu, tempat tersendiri merenungkan sejauh mana pelayanan saya hari ini. Bagaimana dengan orang-orang yang saya jumpai hari ini? Apakah mereka puas dengan pelayanan saya? Apakah saya berhasil dalam tugas pelayanan hari ini? Apakah ada kekurangan? Apakah ada kegagalan-kegagalan? Nah, ketika kita berani merenungkan, merefleksikan, dan akhirnya kita bersatu dengan Allah, ya akhirnya kita tidak berkarya pribadi, tetapi karya kita itu selalu diliputi bersama Allah. Maka seperti Paulus kan lalu sampai pada sebuah kesimpulan, dia mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Di sisi lain, si Paulus juga mengakui bahwa di dalam diriku ini ada duri di dalam daging gitu ya. Masih ada kelemahan-kelemahan, tetapi si Paulus ini terus menggali bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada kodrat manusiawi yang penuh dengan kelemahan dan dosa itu. Begitu Pak Anton. Matur nuwun, Romo. Matur nuwun. Monggo Mas Agus tadi mau nanya apa? Romo, kadang kan kita itu, yang tadi ini nyambung yang Pak Anton tadi tanyakan ke Romo. Iya Pak. Kadang kan kita itu maunya selalu bersikap baik. Ya. Terus kemudian entahkah di pelayanan kita ataupun mungkin di kehidupan sehari-hari. Tapi terkadang itu malah banyak kendala itu justru di kehidupan sehari-hari, yang mana istilahnya itu pencobaan itu tuh jauh lebih besar. Kalau nggak salah kan di kitab suci ada bilang auman singa yang merongrong itu apa? Oh, iblis ya. Jadi suara roh jahat mungkin gitu. Itu lebih kencang, itu loh, lebih banyak penggodanya. Sampai satu ketika kita yang sudah mantap di jalan pelayanan itu dan sudah mungkin tahunan lah istilahnya bergabung dengan PLL, seringkali bertanya lagi, misalnya, pelayanan kita tadi ini sebenarnya menghasilkan atau enggak ya, gitu loh. Kok yang saya dapat, yang saya ketemu, rasanya ya kok gini-gini aja ya, gitu. Itu yang kita terima, Romo. Gitu loh. Bahkan baru tadi pagi saya diskusi dengan istri saya sendiri. Saya nggak minta pendapatnya, tapi yang saya minta cuman kamu coba duduk diam, dengerin hati saya, rasa saya sampaikan sama kamu. Nah, jadi istilahnya itu saya curhat. Tapi curhat itu sebenarnya yang saya lakukan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi seperti kayak tadi Romo bilang, sirkulasinya seperti kayak roda berputar. Saya ketemu lagi dengan masa di mana hidupnya kok, maksudnya hidup pelayanan saya kok kayak hambar ya, gitu rasanya. Saya ya artinya kalau secara tenaga, secara pikiran, ya sudahlah, kita curahkan semaksimal mungkin. Nah, tapi seringkali itu di kehidupan kita sehari-hari itu beda cerita dengan yang kita mau harapkan gitu Romo. Nah ini mungkin dari sisi kacamata Romo, kita itu baiknya mana? Doa sudah gitu kan. Apakah doa yang kita lakukan itu cukup? Pak? Itu kita nggak tahu juga Romo. Itu Romo. Ya. Baik. Itulah Pak alasannya mengapa Tuhan Yesus itu tidak memperbolehkan para murid itu mencabut ilalang. Ilalang itu tetap dibiarkan ada bersama dengan gandum. Meskipun kita ingin mencabutnya, supaya kita itu terbebas dari kegodaan, dari tekanan, dari rintangan. Tetapi Yesus mengatakan jangan.
ya biarlah ilalang sama gandum itu hidup bersama-sama. Disitulah ujian letak kemurnian iman kita itu selalu ditantang setiap hari dengan adanya ilalang-ilalang itu. Kalau ilalang itu dicabut, dan kita ini hidup tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada kesulitan, ya kita hanya hidup berjalan begitu saja. Yang perlu disadari adalah semakin kita menjadi lektor lektris yang sejati, semakin kita banyak berdoa, tantangan itu justru semakin kuat. Tidak akan hilang begitu saja tantangan, justru akan godaan itu akan semakin kuat. Itu sama persis yang dialami oleh Yesus. Ketika Yesus berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam, apakah Yesus terbebas dari godaan? Enggak, justru godaan itu kan datang sampai 3 kali menggoda Yesus. Ini menunjukkan bahwa kualitas iman kita itu ditantang dengan melalui godaan-godaan ini, kita jatuh atau enggak. Nah, ketika kita pertama sudah jatuh, kedua, ketiga berantakan. Yesus digoda pertama kali menang, ketiga menang, kedua menang, ketiga menang lagi. Iblis akhirnya pergi. Yang hidup apa? Ya kita hidup berkemenangan dalam Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin menjadi orang baik, semakin menjadi orang suci, semakin menjadi pribadi yang mau melayani. Itu jangan berharap bahwa nanti dalam kehidupan sehari-hari itu kebaikan yang akan kita terima. Yang muncul itu justru difitnah, dibenci, dicemooh, disingkirkan, pokoknya dibicarakan yang tidak-tidak. Ya itu sama persis sebenarnya yang dialami oleh Yesus itu juga kayak gitu. Yesus itu coba kurang apa? Dia melayani. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Dia mengajar di mana-mana. Apa yang didapatkan? Yesus dibenci, dicemooh, ditolak, dicaci maki, bahkan sampai disalib. Tetapi apa? Yesus tetap bertahan dalam situasi seperti itu. Yesus tidak mundur. Ini adalah keyakinan saya. Ini adalah saya melaksanakan karya Bapa. Meskipun resikonya menghadang, tetapi tetap terus berjalan. Maka ketika kita mendapat godaan, rintangan, dan tantangan, ya yakinilah berarti kita ini semakin berkembang dalam hidup kerohanian kita. Nah, kalau kita hanya berada di dalam zona nyaman, ya tantangan itu tidak ada, seperti tempaan itu kita tidak tertempa apa-apa. Nah, seringkali kalau bergelimang dalam dosa gitu seolah-olah malah tidak ada godaan. Ya karena kita sudah bersekutu dengan roh jahat itu. Jadi apa yang mau digoda? Orang ini sudah lebih jahat daripada roh jahat gitu kan. Tetapi kita semakin bersih itu justru tantangan itu semakin besar. Maka kita semakin diajak, wah ini saya tantangan begitu kuat dalam hidup ini. Berarti ini saya dalam proses untuk menjadi semakin murni. Begitu Pak Agus ya. Benar Romo. Singanya mengaum makin keras ya mau. Iya. Menjadi baik singanya ngelilingin gitu ya mau. Challenge banget. Romo, boleh nggak saya sharing Romo? Boleh Bu. Romo, boleh ya. saya sharing Romo? Silakan Bu. Bu. Mia, boleh Bu. Saya anak-anak mungkin sudah banyak tahu ya persoalan saya sesungguhnya. 2 tahun lalu anak saya Devi meninggal mendadak, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Belum ada 40 hari yang lalu, Bapak dipanggil Tuhan. Dengan sakit kansernya yang hanya 1,5 tahun, sudah dipanggil Tuhan begitu cepatnya, padahal masih dalam kondisi sehat semuanya, tetapi bisa begitu aja tiba-tiba 2 seminggu sebelum meninggal drop, langsung pergi aja begitu. Sementara dari dulu Romo, dari tahun 90, saya ini sudah melayani. Bukan hanya di Jakarta, tapi saya sampai rasanya dari pulau Indonesia, Sumatera, sampai ke Irian, saya sudah pernah jelajahi, melayani ke pedalaman. Nah, terus sekarang ya saya jadi pendamping lektor-lektris di Stefanus, saya juga katekis di Stefanus, tapi sebelum itu saya pernah menjadi, waktu saya tinggal di Australia, saya masih tetap menjadi katekis juga di Australia sana. Nah, kalau mau dipikir,
kok ya bisa begitu berat, rasanya bertubi-tubinya ya. Saya dapat ya saya nggak boleh bilang pencobaan ya, mungkin ujian dari Tuhan lebih tepatnya. Ya, Bu. Tetapi apakah saya mundur dari pelayanan saya? Saya enggak. Apakah saya mundur dari doa saya? Saya enggak. Pertama kali kejadian anak saya meninggal, jujur saya ada marah dengan Tuhan. Saya bilang, kenapa ya Tuhan, anak saya nggak sakit, saya sayangnya luar biasa ya, belahan jiwa saya Tuhan ambil begitu saja. Tapi saya tidak lama marah, lalu saya minta maaf dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan akan menguji, istilahnya mungkin iman saya akan naik kelas dengan kejadian-kejadian ini. Jadi iman saya akan naik terus. Jadi maksudnya apa? Saya men-sharingkan ini. Pelayanan kita tidak bisa bribe Tuhan, istilahnya menyogok Tuhan. Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, saya banyak ini, kok saya masih dicaci maki, saya masih gini, cobaan saya berat sekali. Tidak. Tetapi memang kita melayani, kita harus mempunyai kerendahan hati, ketulusan yang luar biasa, dan adalah penyerahan diri seperti lagu I surrender all, itu ya. Jadi saya benar-benar harus menyerahkan diri. Seperti Bunda Maria katakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah, itu doa saya setiap hari. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup saya tidak pernah memberontak atau apapun, ya biarin aja jalani, memang itu maunya Tuhan ke saya. Nah, saya men-sharingkan ini khusus untuk anak-anak saya di PLL, agar supaya semangat terus untuk melayani. Lihat saya, lihat Mami. Mereka kan kadang panggil saya Mami. Lihat Mami, bukan main di tempat begini, belum selesai apa-apa, hantem lagi dengan Bapak. Aduh, rasanya berat sekali kalau mau dipikir secara manusiawi ya. Tapi saya yakin itu tadi, saya mungkin mau naik kelas lagi imannya, mau tinggi lagi, tinggi lagi. Jadi pesan saya ke anak-anak saya, semangat terus nak, jangan pernah takut, walau apapun yang terjadi, semangat terus ya, semangat terus, jangan pernah kendor, doa terus, doa, jangan pernah tidak doa, jangan stop berdoa, terus malam-malam refleksi, seperti kontemplasi, meditasi, melihat apa kekurangan dan ininya kita. Oke, itu saja dari saya. Semangat ya nak semuanya ya. Lihat Mami aja. Itu aja ya Romo. Ya Bu, terima kasih Bu. Yang menarik, saya akan bagaimana Bu Mia men-sharingkan pengalamannya tadi ya, dengan kepergian orang-orang yang dicintai. Kalau saleh kurang apa sih kesalehannya gitu kan? Kalau pelayanan kurang apa sih pelayanannya gitu kan? Tetapi mengapa kok seolah-olah ini ditimpakan gitu kan? Nah, kita tuh diajak belajar juga untuk dari kisah Ayub ya. Bapak Ibu kalau yang bawa kitab suci silakan dibuka di kitab Ayub. Itu di Ayub bab pertama itu kan kesalehan Ayub itu dicoba. Ayub itu kan juga orang saleh, tetapi mengalami banyak penderitaan gitu. Di sana dikatakan ya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan, 7.000. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini Ayub. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran. Dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Nah akhirnya orang yang saleh ini diuji. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis gitu ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah bertanya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maksudnya segala milik iblis itu mengatakan kepada Tuhan, ulurkanlah tanganmu dan ambillah semuanya itu. Ketika semuanya itu diambil, pasti dia akan mengutuki engkau gitu kan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Nah, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, pada suatu hari ketika anak-anak yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Nah, lalu dalam serangkaian ini, tiba-tiba Ayub itu mendapat musibah. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dilanjanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan menyukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembahnya. Ternyata orang saleh, orang baik itu bukan berarti terbebas dari situasi-situasi seperti ini. Ternyata Ayub juga dicobai. Tetapi Ayub tidak mengutuk Allah. Tetapi Ayub tetap bertahan. Bahkan sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya juga mengatakan, sudahlah kamu nggak usah bertekun dalam situasi seperti itu. Tetapi Ayub tetap bertahan. Bahkan dalam kisah Ayub itu kan sangat menarik kalau kita renungkan. Bahkan bagaimana keluh kesah Ayub, bagaimana Elifas menegur Ayub supaya dia tidak lagi bertahan kepada kesetiaan kepada Allah karena semua sudah menimpamu kok, kenapa kamu masih tetap setia gitu kan. Bahkan Ayub sendiri juga kecewa terhadap sahabat-sahabatnya gitu ya. Maka pada akhirnya Ayub juga mengatakan, oh hidup itu juga berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan gitu ya. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Tetapi di situ Ayub tidak menyerah. Ayub tetap bertahan di hadapan Allah. Maka Ayub itu kan pada akhirnya menjawab, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah, gitu kan. Maka pada akhirnya setelah Ayub menderita begitu banyak penderitaan dan akhirnya Ayub itu kan mendapat pujian dari Allah karena segala sesuatu Ayub dapat melakukannya dengan baik. Dan Ayub mengatakan bahwa aku yakin bahwa Allah akan memihak kepadaku. Nah, saudara-saudari, semoga kita juga berani merenungkan lebih dalam di dalam hidup ini. Tuhan pasti punya maksud, dan di balik sebuah peristiwa selalu ada makna, selalu ada berkat yang tersembunyi. Begitu ya untuk menambahkan sharing Ibu Mia tadi. Terima kasih Romo. Ayo monggo teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya secara keimanan atau mungkin malah yang menyangkut misa-misa yang sekarang berjalan. Mungkin kan agak aneh nih, misa kok sekarang ribet banget, mesti daftar. Terus sekarang ada lagi SMK, terus lektor privat gitu. Monggo teman-teman. Kalau kemarin kan mungkin bertanyanya sama saya, boleh sama Romo. Mumpung Romo Petrus ada di depan kita nih secara virtual. Ya. Jadi memang kita tuh kan masih ini ya, Mo. Jadi kalau saya lihat kan mungkin setahun ke depan kurang lebih masih sama mungkin situasinya, Mo. Untuk misa kita masih harus pakai masker. Terus masih ada pembatasan jumlah ya, Mo ya. Kalau ngelihatnya loh, Mo, situasinya maksudnya ini emang benar-benar yang nggak bisa diprediksi deh. Kayak sekarang aja kan yang di Eropa semua lockdown tuh. Mulai meninggi lagi gitu. Tapi memang kalau saya lihat sih Indonesia nih pendoanya kuat. Semoga dengan doa-doa yang tekun dari kita, doa yang kuat dari kita, boleh kita mengalami hal baik lah tahun depan ini.
kalaupun memang sampai terjadi, mungkin apakah boleh Romo, jadi biar semua teman-teman ini bisa dapat kesempatan tugas, apakah boleh nanti kami kembali penjadwalannya seperti sebelum new normal. Jadi dari 48 ini ya kami bagi 3 kelompok, per minggu tuh kelompok A, B, C, apakah boleh seperti itu ataukah memang kami masih harus menahan dulu sampai nanti situasi kondusif atau gimana mau? Menurut Romo bagaimana? Mungkin biar teman-teman dengar langsung dari Romo. Ya. Pada waktu mau pembukaan misa new normal itu memang kami buat tim ya atau kelompok-kelompok supaya pada waktu itu untuk memudahkan untuk pemantauan di awal. Maka ada kelompok-kelompok yang prodiakon pun juga orang-orang tertentu, lektor-lektrisnya juga orang-orang tertentu, mesdinar juga orang-orang tertentu. Karena memang pada waktu itu situasinya masih agak begitu ketat gitu ya. Belum ada waktu itu kan masih streaming dan sebagainya itu sudah mulai dikelompokkan. Nah, setelah kita boleh misa itu masih sampai sekarang. Maka saya kira untuk kedepannya setelah Natal ini, karena rencananya akan ada penambahan jam-jam misa, kami sudah mengajukan untuk tanggal 27 itu kan sudah ada 2 kali misa di hari Minggu, karena waktu itu saya telepon Romo Bikjen minta supaya dalam rangka pesta nama pelindung paroki Santo Stefanus. Terus Romo Bikjen mengatakan ya gak apa-apa Romo dibuat surat aja. Saya lebih condong di hari Minggu sekaligus untuk trial ke depannya. Karena kan sudah Natal itu sudah 2 kali, nanti tanggal 27 sudah 2 kali lagi, dicoba aja lagi di hari Minggu itu. Jadi kan kemungkinan ke depannya akan ada penambahan. Maka saya harap bahwa mulai Natal nanti, setelah Natal atau bagaimana terserah para pengurus untuk menjadwalkannya, kalau bisa ya supaya semua dijadwalkan menjadi rata, jadi semua juga bisa mengalami di masa new normal. Mengingat sekarang juga pelayanan kan agak sedikit dibuka ya, termasuk untuk mengambil menjadi tata laksana, membantu tim new normal, dan juga nanti ada misa Zoom. Itu kan juga butuh lektor kalau misa Zoom itu kan, meskipun lewat virtual. Terus misa Zoom dan juga untuk misa harian, misa minggu saya kira sudah mulai bisa aja Bu dibuka, tidak. Atau kita juga sudah bisa memantau kalau 48 lektor lektris itu kan terpantau lah. Seperti talak OMK sekarang kan ada 60 atau 50 itu yang bergabung kan semua juga sudah bisa terpantau meskipun banyak. Saya kira dibuka aja supaya semua bisa ambil bagian di dalam tugas pelayanan itu. Jadi Romo, jadi boleh ya diizinkan. Mungkin kami per Februari mau, karena yang tim sekarang kan memang jadwalnya sampai akhir Januari. Jadi nanti per Februari sudah boleh ya mau untuk kita menurunkan semua nih teman-teman lektor untuk bisa tugas. Iya. Untuk usia Romo, untuk usia bagaimana? Usia tetap mengikuti protokol Bu ya. Jadi 18 sampai 59. Saya 21 Romo. Boleh Bu. 17 dong Bu ya. Enggak, nanti ketahuan terlalu muda. Ya, monggo teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi. Puji Tuhan nih Romo sudah mengizinkan per Februari kita sudah bisa kembali ke kelompok tugasnya gitu. Ada dua pertanyaan Romo. Ya, Pak. Satu masalah masker. Iya. Bagaimana kalau didobel dengan menggunakan face shield ya? Face shield namanya ya, betul ya? Saya nggak salah ya? Iya. Andai kata pakai itu, jadi misal biar tidak terganggu suaranya. Memang ada yang tidak terganggu, ada yang terganggu. Pernah saya WA ke Romo, kenapa tadi waktu misa Romo kelihatan groyok sekali? Apa Romo sehat atau sakit? Romo Ratno jawab, itu Pak saya terganggu oleh masker. Saya nggak nyaman saya pakai masker itu. Gitu.
Itu jawaban Romo Ratna waktu itu. Nah, sekarang kalau misalnya memang masker itu pada saat tugas itu bagi lektor itu masih ada yang protes ya. Kita wajar lah, kita kan umat biasa gitu ya. Kalau protes pada Romo nggak berani kali umat itu. Kalau di double pakai whistle gimana? Itu satu. Yang kedua, untuk Natal nanti, Natal dan malam Natal, itu kan bacaan atau materinya berasal dari KJ. Di situ ada judul perikop. Kebiasaan kan selama pandemi ini judul perikop tidak kita baca. Nah, nanti di malam Natal dan hari Natal itu judul perikop dibaca lagi atau tidak, karena ini kan misa raya ya, gitu loh. Gimana Romo? Itu dua hal yang saya tanyakan Romo. Yang kedua tadi gimana Pak? Yang tentang teks Natal tadi? Teks Natal dan malam Natal itu kan berasal dari KJ. Itu selama pandemi ini judul perikop kan tidak kita baca. Nah, nanti pada malam Natal dan Natal itu nanti judul perikop dibaca atau tidak? Oh, nah, itu. Saya kira kita ikuti aja seperti yang sudah berjalan di Cilandak. Meskipun teksnya itu ada dari KAJ, ya kita tidak serta-merta lalu menerima begitu saja kita terima. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik di paroki kita selama ini ya kita ikuti. Oke. Berarti itu tidak dibaca ya Romo ya? Ya. Yang kedua berarti dengan masker tambah face shield ya Pak ya? Iya, tambah itu misalnya kalau baca berarti maskernya dilepas, hanya pakai face shield aja. Nah, kalau saya lihat di beberapa paroki yang streaming itu juga modelnya begitu sih, ada yang hanya tanpa masker tapi menggunakan face shield itu ya. Jadi wajahnya masih kelihatan. Nah, nggak tahu apakah nanti di paroki kita ini, coba nanti saya tanyakan kepada tim kesehatan atau tim gugus, karena memang beberapa umat ya bertanya sih kok suaranya nggak begitu jelas ya karena masker itu tadi. Kalau menurut saya sih pewartaan harus jelas ya, jadi daripada ya di sisi lain ya antara kesehatan dengan kejelasan sabda ini yang seringkali harus mana yang diutamakan, kadang bingung juga kalau kita nggak masker juga diprotes sana sini, pakai masker nggak jelas juga diprotes sana sini, atau kita dikurung. Serba salah ya, ke kiri salah, kanan salah. Karena itu, Pak, coba nanti kita saya sudah pernah coba macam-macam sih sebenarnya, tapi mungkin kalau walaupun kita sudah mencoba macam-macam masker, mana kalau pakai masker bicara bisa jelas itu. Kadang-kadang ya namanya ganti-ganti orang juga jadi tidak jelas. Maka kalau nanti boleh pakai face shield itu, saya rasa mungkin lebih jelas kali. Penempatan mic-nya aja yang nanti harus benar. Ya. Pak Anton, maaf, kalau pakai face shield, menurut pengalaman saya ya, itu akan lebih susah dengar loh, kecuali mikrofonnya masuk dalam face mikrofonnya. Iya, makanya ini itu akan jelas. Tapi ini lebih baik pakai masker. Dia lebih tidak memantulkan suara karena itu kan plastik itu. Kalau menurut pengalaman saya ya, kalau menurut pengalaman saya lah Pak, pakai masker karena mic kita kan di luar dari face shield, kecuali bisa dimasukin ke dalam. Nah itu beda. Ini kan dia mic-nya sudah begini, lebih nggak jelas lagi itu kedengarannya. Maka usulan saya itu juga pengaturan mic-nya, tidak hanya face shield saja. Mungkin nanti boleh diobrolin lagi kalau teknisnya. Memang kalau ini ada ini sih, jadi memang face shield itu sebenarnya juga kurang secure karena droplet itu kan tetap akan jatuh. Sebenarnya kan yang paling aman tuh memang yang area mulut dan hidung ditutup.
Nanti kita coba bicarakan lagi teknisnya gimana ya, mau mungkin ya, Ya, untuk Bu. mengenai masker dan face shield ya. Monggo teman-teman, ada lagi mungkin, kalau nggak ada mungkin. Ya Mbak Susi ya. Ya, monggo silakan Bu Lili. Terima kasih. Romo, mengenai ini nih masih seputar facial sama masker. Kalau dari saya pribadi sih saya cenderung mohon diusulkan bahwa pewartaan di altar sih nggak usah pakai yang di mimbar di ambo ya, lektor ataupun Romo membacakan Injil ataupun membacakan bacaan. Mungkin boleh kita nggak usah pakai masker dan face shield, karena seperti yang di TV, reporter TV juga mau membacakan sesuatu juga nggak pakai, nanti setelah itu kita pakai lagi, supaya hanya itu saja, setelah supaya jelas apa lafal kita, apa yang disampaikan. Toh kita sedang tidak berhadapan dengan lawan bicara. Kalau dilihat dari fungsi dari masker adalah kita melindungi kita dan melindungi orang lain yang diajak berbicara lebih dekat dari 1,5 meter kan. Kalau kita di ambo kan kita sedang tidak berbicara dengan lawan bicara yang berdekatan. Jadi mestinya sih tidak perlu memakai masker. Ya seperti itu aja usul saya sih, Romo. Ya, Bu. Oke, Bu. Cuma nanti usul-usulnya saya sampaikan ya. Iya. Sama satu lagi, Romo, mengenai barcode dan apa yang kita lakukan selama ini, itu kan mungkin digunakan untuk tracing ya, jika terjadi sesuatu yang ada seseorang yang sakit. Nah itu, tetapi kayaknya kok selama ini tracing itu kok tidak pernah dilakukan gitu ya. Bahkan kalau saya cenderung melihat sih, kalau ada umat yang sakit, bahkan kita seolah-olah malah jangan bilang-bilang ya itu sakit, jangan bilang-bilang. Nah itu kenapa ya, Romo ya? Bukannya malah harusnya yang sakit itu harusnya declare, saya sakit, tolong saya positif, tolong yang berdekatan dengan saya 2 minggu yang lalu silakan mengecekkan kesehatannya masing-masing gitu. Nah itu saya sampai saat ini sih melihat di umat di Cilandak kok seolah-olah seperti melihat kalau ada yang sakit itu seperti seolah aib, padahal COVID itu bukan aib, tetapi kita harus memberikan toleransi kepada yang lain gitu. Terima kasih, Romo. Ya, baik Bu. Langsung saya tanggapi aja ya. Yang berkaitan dengan barcode itu dulu kan supaya lebih, dan penomoran itu lebih memudahkan untuk mencari ketika ada orang yang sakit, yang sekitarnya siapa saja gitu kan. Itu berlaku ketika berada di dalam gereja pas saat misa itu dia sakit. Nah, kalau orang itu sakitnya di rumah, dan kita kan tidak mungkin akan mencari siapa yang terdekat tadi, karena kita posisi dalam kondisi di rumah loh ya. Bukan saat misa ditemukan di situ atau hari itu setelah pulang, oh dia COVID. Nah, setelahnya kan kita cari tadi terdekatnya siapa. Nah, selama ini ya syukur pada Allah ya, yang di dalam gereja, apakah karena memang kami tidak tahu, tapi sejauh ini sih dari tim gugus tidak ada laporan ya bahwa yang di dalam gereja itu ada yang terpapar. Biasanya rata-rata mereka sudah di rumah. Apakah ada informasi yang ke gereja ada yang sakit, Bu? Gak ada, Mo. Belum. Sih, jangan, amit-amit. Ya, makanya. Dalam gereja lagi bisa sakit gitu sih nggak ada. Makanya kalau ada informasi terdekat dan dia langsung misalnya tugas, biasanya kalau kami tahu langsung kami dekati sebelum berjumpa dengan banyak umat. Seperti kemarin Pak Franz Liu ya. Itu kan salah satu anggota keluarganya ada yang kena kan. Kok waktu sudah 2 minggu yang lalu ya. Itu waktu kan tugas, karena saya mendapat info langsung saya dekati, Pak, katanya salah satu anggota keluarga ada. Ya Romo, Pak, kalau Bapak sudah swab, waktu itu dia belum menunjukkan hasil kan. Wah Pak, kalau belum lebih baik Bapak istirahat saja supaya ini digantikan, karena untuk kepentingan yang lebih banyak, saya bilang. Terus akhirnya ya pulang. Setelah pulang, lalu hari Seninnya kan di rapid, di swab, ternyata negatif. Maka setelah dinyatakan negatif, ya akhirnya bisa bertugas kembali, karena yang kena memang anaknya ya, bukan yang bersangkutan. Itu Bu. Ya kita terus berdoa ya supaya
tidak sampai terjadi apa-apa di gereja, ya saya bersyukurlah sampai sekarang baik ruang kesehatan maupun ruang isolasi itu biarlah tetap berdebu. Artinya berarti tidak ada orang yang menguasai atau orang yang sakit di situ. Doanya kuat dari Romo-romonya. Doanya kuat Romo. Sampun Bu Lili? Ya sudah, terima kasih Mbak Susi. Ayo monggo yang lain, kita tinggal sampai 5 menit lagi. Kalau mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan misa new normal, silakan. Udah nggak ada kayaknya. Kalau AC di dalam gereja itu memang betul-betul nggak boleh dinyalakan ya, Pak? Nggak boleh. Iya, Pak. Biasanya AC akan nyala sampai 20 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Iya. Setelah perayaan Ekaristi dimulai, begitu umat, kan biasanya 20 menit sebelum perayaan Ekaristi kan umat belum banyak itu. Maka masih nyala. Begitu umat sudah mulai penuh, langsung dimatikan semua, pintu langsung dibuka. Itu ya memang agak sedikit panas, tapi ya demi keamanan bersama. Kalau dinyalakan pintunya dibuka, boros sih memang. Ya dulu pernah waktu di sama PPG nanti Pak Narto tanyakan rusak. Alasannya Romo. Iya, makanya waktu itu terus ya lebih baik tidak usah dinyalakan ya. Toh hanya 1 jam sih ngap-ngap di dalam gereja. Gak apa-apa Romo. Semua demi kemuliaan Tuhan. Ayo teman-teman sampun udah? Boleh kasih masukan sedikit Mbak Susi? Boleh, Emilia. Ya. Oh ya, monggo. Saya setuju sama Bu Lili tadi ya Romo ya. Kalau elektris itu kan depannya kan hanya mic. Jadi maksud saya apa boleh membawa itu bungkus untuk mic-nya saja gitu. Jadi diganti setiap yang bicara siapa itu masing-masing membawa bungkusan mic-nya itu Romo. Jadi seperti yang di Katedral Bandung itu saya perhatikan setiap pembicaranya yang menggunakan mic itu membawa masing-masing pembungkus mic-nya itu Romo. Bagaimana itu? Terima kasih. Oh ya. Pada waktu itu sudah pernah diusulkan begitu ya. Terus akhirnya risikonya ketika kita mengganti mic yang satu setelah dipakai orang, kita kan pasti megang mic itu. Nah, nanti jangan-jangan malah kepegang tangan kita kan, kita mengganti sarungnya itu. Maka sekarang di Cilandak waktu itu tim gugus ya diputuskan ya sudah kalau begitu mix-nya karena satu bisa untuk 2-3 orang ya akhirnya para petugasnya yang harus konsisten menggunakan masker gitu ya. Iya. Itu baik Romo. Yang pernah diusulkan. Terus kalau yang di Pulau Gebang itu elektris itu sendiri, dia nggak tersentuh mic-nya itu dengan romonya, dengan siapa ada mic dan ada mimbar tersendiri di bawah. Saya pernah lihat ke sana seperti itu. Dan romonya sepanjang misa itu di altar tengah, tidak kemana-mana. Itu beda-beda sih dari setiap paroki punya kebijakannya. Ras, ini ada yang nanya nih via chat nih. Ras, boleh dibacakan? Atau saya bacakan ya, mau? Jadi ya, ada yang bertanya, Romo, ini Tia, anggota lektor. Romo boleh bertanya, saya Tia, bagaimana seharusnya atau sebaiknya ketika bersikap ketika sakramen Maha Kudus sudah sampai di rumah, tetapi misa online-nya belum dimulai. Sorry. Oh ya. Baik, sikap kita terhadap sakramen Maha Kudus yang kita ambil di pagi hari jam 7 atau jam 8 dan sementara streaming misalnya jam 10. Itu ketika dibawa pulang kan sudah disediakan meja yang untuk perjamuan di rumah ya, pasti ada meja yang khusus. Maka ditahtakan di situ kalau bisa ya seluruh atau keluarga yang akan misa itu ya bersembah sujud karena Tuhan Yesus sudah berkenan hadir di dalam keluarga. Lalu di situ harus menaruh sikap hormat. Lalu lari-lari ke sana kemari, belum siap semuanya. Nah, itu kan berarti kita tidak menghormati. Maka yang terpenting adalah bagaimana setelah sampai di rumah itu harus sungguh-sungguh dihormati sakramen Maha Kudus itu. Karena disitulah Allah itu sungguh-sungguh hadir. Kalau kita dengan
berjumpa dengan orang saja kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ketika kita ada tamu orang yang sesama pribadi saja kita persiapkan, kita sapu, taplak kita ganti, kita kasih bunga dan lain sebagainya. Apalagi ini Tuhan gitu kan yang hadir di keluarga kita. Maka harusnya jauh lebih persiapannya dan juga penghormatannya harusnya jauh lebih hebat, lebih kuat ya. Tidak harus begitu mewah ya. Yang penting layak dan pantas. Itu untuk sakramen. Dan kalau bisa ya keluarga entah berdevosi atau berdoa. Kalau bisa sih tempatnya kalau bisa yang tidak lalu lalang orang keluar masuk ya. Kalau ada ruang yang agak tersendiri itu kan lebih sakral. Terus untuk membawa, saya mohon para lektor lektris juga menyampaikan kepada umat untuk senantiasa diingatkan terus itu adalah tubuh dan darah Kristus. Supaya sungguh-sungguh menghormati. Tadi pagi itu kan ada yang mengambil dengan celana pendek, pakai kaos gitu kan. Diambil, maka besok kalau para lektor lektris tugas tempatkanlah yang paling depan itu orang-orang yang tegaan gitu ya, orang yang berani negur. Dari situ kadang-kadang kan kita kan keluar rumah tadi ewo gitu ya, tenteng lagi tentengmu. Nah setelah itu ditenteng lagi. Iya, di kayak dari habis itu kan sudah dikalungkan gini tadi kan. Sudah dikalungkan gini, setelah sampai di pojokan tuh diambil terus ditenteng gini deh, kayak bawa tas kresek gitu. Akhirnya Pak Yongki yang lari-lari ya. Nah hal seperti itu kan nggak tahu apakah pemahamannya yang kurang atau bagaimana selama ini menghayati perayaan Ekaristi. Gitu. Siap Romo. Saya mau tanya sebentar. Saya dapat info dari teman-teman saya di Perth sana di Australia. Mereka tanya begini ke saya, Mia, apa benar katanya di Jakarta hostinya bisa di take away? Nah loh, saya bilang apa iya? Iya katanya, dia bilang banyak yang bilang katanya hostinya bisa di take away loh, kayak makanan dong. Saya bilang kayak gitu. Baik, saya bilang nanti ya kalau saya ada kesempatan saya akan tanya ke Romo paroki saya, apa iya Romo hostinya bisa di take away katanya. Jadi misalnya satu kan kayak saya kan sudah tua, jadi mungkin yang muda pergi ke terima ikut misa, lalu minta sama Romonya, Romo di rumah saya masih ada mama, masih ada oma, masih ada ini, lalu mereka take away katanya untuk dibagikan ke yang di rumah. Katanya begitu Romo informasinya. Apa iya Romo ada paroki yang mengizinkan begitu? Nah, yang terjadi di paroki kita ini kan dibagi menjadi yang pertama yang misa online. Yang akan misa online itu kan diambil pagi hari. Jam 7 sampai jam 9 ya. Itu ada shiftnya pengambilan lalu dibawa pulang, ditatakan di rumah sambil menunggu misa streaming. Nah, ketika ada salah satu anggota keluarga yang misa hibrid gitu ya. Jadi ikut misa offline sekaligus membawa piksis. Jadi saat komuni itu sudah membawa piksis yang terbuka, lalu Romo atau Prodiakon itu mengisi, itu untuk keluarga yang di rumah. Nanti di rumah ya setelah, kan sudah ikut misa online itu yang di rumah. Itu Bu mekanisme yang terjadi. Yang sekarang itu kan banyak beredar, entah video-video yang dari mana itu yang suaranya disamar-samarkan itu kan juga take away dan lain sebagainya, sakriligi. Ya sekali lagi pada awalnya kami juga agak kok kayak gini ya gitu kan. Tetapi lalu setelah kami merenungkan, ya bagaimanapun juga para pemimpin gereja ini pasti sudah merenungkan, sudah melihat plus minusnya dari semuanya itu dan juga sudah memutuskannya, maka ya itulah pemimpin hierarki, maka mengajak kita semua untuk taat kepada keputusan-keputusan yang ada. Dan dengan segala hukum, dengan segala landasan teologis dasarnya itu sudah disampaikan sedemikian rupa dasar-dasarnya. Lalu mengapa Kak Ajim mengambil kebijakan ini?
ini sebenarnya bukan pertama, tetapi paroki KAJ ini yang ketiga, keuskupan yang ketiga yang sudah menjalankan model seperti ini. Yang ada yang dari Semarang, terus yang satunya keuskupan mana saya lupa. Tetapi KAJ ini yang ketiga. Yang sekarang tergantung untuk penghormatan sakrilegi dan lain sebagainya, sekali lagi tergantung bagaimana pribadi dan juga bagaimana keluarga itu menghayati Ekaristi itu menjadi seperti apa. Sebaik apapun yang kami berikan, tetapi kalau keluarga atau pribadi-pribadi tidak menaruh hormat, ya berarti konsekuensi ditanggung oleh keluarga-keluarga itu. Harapan kami tetap kesakralan itu tetap dijaga, kami memperhatikan keheningan di semua ruang yang ada sakramen itu tetap terjaga. Itu Bu Mia yang terjadi dengan misa hibrid, yaitu keluarga datang ke gereja ikut misa offline, terus seperti zaman dulu setelah misa ada pengiriman komuni gitulah ya kepada umat. Berarti kalau misalnya nanti suatu saat anak saya bisa ikut yang offline, dia bawa pakai Pixis itu, boleh dikasih ke saya gitu ya, Romo ya. Boleh, jadi nanti anak ibu kan masuk bido itu. Semua keluarga kan ada di bido, lalu didaftarkan, anak ibu ikut misa offline misalnya yang jam 10, offline dan online ya. Ikut misa yang jam 10, terus ibu juga ikut misa di rumah dengan misa streaming. Nah, setelah selesai, anak ibu kan pulang, nanti membawa sakramen. Nah, setelah ditatakan di rumah, ada doa sebentar untuk penghormatan sakramen, nah baru itu boleh diterimakan. Begitu. Oke. Apa namanya misa apa Romo? Tadi Romo sebut misa bidit apa? Hybrid Bu Mia. Hybrid, sorry. Spellingnya gimana Romo? Spellingnya? Spelling. Hotel Yankee Bravo Romeo India Delta hybrid ya. Oke. Ya itu. Oke. Makasih Romo penjelasannya. Ya Bu. Terima Tapi kasih kalau banyak. Ibu mau ikut yang misalnya yang pagi, diambil pagi sakramennya diambil terus dibawa pulang, ya itu tadi ditatakan di rumah, terus nanti pas ikut misa streaming, pas komuni saat itu juga boleh disantap di rumah bersamaan dengan streaming itu. Kalau itu model online, misa online. Oh. Jadi ada dua macam ya. Oke. Makasih Romo. Ya. Ya, monggo Raras. Kasih Romo. Mungkin waktunya udah mau selesai. Pertanyaannya cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih Bu Mia untuk menutup pertanyaan yang terakhir. Monggo Raras dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Suti. Ya. Terima kasih Romo Petrus atas banyak pemahaman baru di rekoleksi malam hari ini yang mengajak kita untuk berefleksi, mengarahkan kita menjadi lektor-lektris yang berjiwa kenabian. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari acara kita pada malam hari ini. Saya persilahkan Mbak Susi untuk hadir kembali di penghujung acara. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada Romo Petrus. Saya persilahkan Mbak Susi. Ya. Romo matur nuwun sangat. Kita waktunya nggak panjang tapi cukup padat isinya. Jadi memang kami memang butuh sih mau untuk disemangati selalu, karena memang satu sisi masa ini masa yang nggak mudah. Jadi selain kehidupan pelayanan juga kita butuh jiwa yang lebih kuat. Ya, Bu. Dan untuk kehidupan pribadi pun kita harus punya daya juang yang lebih kuat lagi. Mungkin bagi masing-masing itu kan ada yang mungkin kayak WFH aja, work from home itu kan teman-teman lektor kebanyakan kesulitan memang mau. Jadi memang sudah mereka work from home, terus anaknya juga school from home kan, walaupun mungkin satu meja, laptopnya satu-satu gitu, tapi kan tetap saya bisa membayangkan bagaimana ribetnya mereka. Jadi itu tantangan juga sih mau. Memang kami butuh disemangati, butuh selalu diingatkan sama Romo nih untuk tetap konsisten dalam tugas pelayanan. Matur nuwun sangat Romo. Terima kasih juga rekoleksinya Romo. Mewakili teman-teman di KLL. Menguatkan. Terima kasih Mbak Susi, Bapak Ibu dan sahabat semua. Yuk kita foto bersama. Silahkan buka layar video
Anda dan berikan senyum paling manis. Mbak Susi mungkin bisa bantu atau Vira mungkin bisa membantu. Silakan. Saya sama Vira ya. Kompakan ya, Oke. Vir. Yes. Sebentar. Jangan cat dulu. Yuk. 1, 2, Buka dulu buka timnya. semua. Mbak Ati. Oh, Vera nggak bisa. Mbak Ati. Monggo, Mbak. 1, 2. Bentar. Cheese. Oke. Bentar ya. Nongol ya. Lembar kedua ya. Yang belum buka, Susan, Sita. Ayo kita foto bareng nih. Udah lama nggak ketemu nih sama Sita. Yuk. 1, 2. Cheese. Oke. Vira udah, Vir? Oke, Mbak, sudah juga. Udah ya? Ya. Oke, sampun. Loh. Grupnya Mbak siapa Dian, itu? kalau buat foto aku nongol, Mbak Dian. Iya. Rambutmu udah di blow ya. Yuk, monggo Raras. Baik, terima kasih. Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat yang terkasih, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mari bersama sahabat kita Tika dan Ina, kita penuh syukur dalam nada dan lagu yang akan dipimpin oleh sahabat kita Tika dan Ina tadi. Mari, saya persilahkan. Yeay. Akhirnya kita selesai. Saya percaya kita semakin semangat. Makanya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita akan bergerak ya. Ya, ini intronya panjang. Malah boleh digoyang-goyangkan biar semangat. Ya. Nanti akan di-spotlight. Ya, di-spotlight silakan juga teman-teman yang lain yang ikutin ya. Sekarang semangat dulu. Ya. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo, lagi. Susi, ayo Susi, goyangnya. Goyang, Susi. Ayo, goyangnya, turutin. Senyum, oke. Ayo, Pak Susi. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Ayo, mau goyang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang. Jangan kalah dengan nenek-nenek Romo, goyang. Nenek-nenek aja goyang. Malu-malu nih Romo. Jangan malu Romo, nenek-nenek goyang nih. Bawada. Jadi pas terjadi pro. Ayo Bawada. Stop ya. Bentar. Biarin aja mereka nanti. Kembar aja kembar. Kembar malah kita. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang.
lebih lebar lagi. Iya. Perenggosan. Tadi butuh bantuan, sekarang tidak perlu bantuan. Baik, terima kasih Ina dan Tika, luar biasa sekali. Kita lebih semangat lagi pada malam hari ini. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, sahabat semua. Kami mohon kesediaan Romo Petrus untuk menutup acara ini dengan doa sekaligus berkat kepada kita semua. Kami persilahkan Romo. Baik, Bu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan rekoleksi lektor dan lektris pada malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu, lindungilah kami, berilah kami kesehatan, supaya kami tetap dapat melayani umat-Mu, melayani keluarga, dan juga melayani sesama kami. Hanya dengan kesehatan yang baik kami dapat melayani. Maka kami mohon ya Bapa, lindungilah kami, jauhkanlah dari segala macam penyakit, segala macam virus, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, segala macam kejahatan, serta hal-hal negatif lainnya. Semoga malaikat pelindung yang telah Engkau utus untuk melindungi kami masing-masing, sungguh-sungguh menjadi garda terdepan, melindungi dan memagari pribadi kami masing-masing, sehingga kami selalu aman dalam lindungannya. Maka kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa dalam istirahat kami dan juga kegiatan kami selanjutnya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.